Perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai berhembus dalam perhimpunan kita dan mempersatukan kita dalam perjamuan kudus. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan dalam kerajaannya. Kemuliaan bagi Allah yang meneguhkan dan memberkati kita dengan damai sejahtera. Kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Bulan telah berlalu, berarti setengah dari perjalanan tahun 2014 dan kita lewati. Kita berkumpul bersama. Pasal 10 ayat 10b berkata, datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Thank you.
perjamuan sudah ada di hadapan kita. Mari kita perhatikan firman Tuhan, mengingatkan kepada kita setiap kali kita makan dan minum cawan Tuhan, menjadi peringatan akan Tuhan. Firman Tuhan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Berbahagialah saudara yang diundang dalam meja perjamuan Tuhan ini. Dan bagi saudara yang sungguh mengakui dosa, firman Tuhan berkata, terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita oleh karena kasih-Nya. Oleh karena itu marilah kita hidup damai dan saling mengampuni. Damai Tuhan beserta kita, saling bersalam-salam. Sudah terkenal. Ampun. Ya, kita datang ke sini untuk vacation sekaligus business meeting. Kita di sini 2 hari. Ini pacar saya Astrid. Ya sekarang sudah masak. Ini udah berlangsung sekarang. Ini adik saya Rio. Ini yang Mexican gitu. Ini ibunda tercinta. Ibu boleh beli. Ini orang tercinta. Oke, terima kasih. Tuhan memanggil kita untuk mengalami, menikmati, memuliakan Allah. Dan tahun 1415 ini Tuhan menggerakkan kita semua untuk terlibat dengan Tuhan melalui pekerjaannya. Dan mari kita lihat, inilah visi kita bersama, dan rangkaian panjang tahun 1415 kita harapkan bahwa panggilan Tuhan ini
akan sungguh-sungguh yang menjadi milik dari kita GKI Santosi. Kita menikmati, membimbing kita atau mengajak kita bagaimana kita ini hidup dengan mengalami adventure, kegairahan yang penuh, suatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita yang menggairahkan, yang menarik, yang luar biasa, yang penuh dengan tantangan, karena kita mengetahui dan kita melakukan kehendak Allah. Dan itu inti daripada visi kita, mengetahui dan melakukan kehendak Tuhan yang membuat hidup kita akan bergairah, menarik, penuh dengan hal yang luar biasa dan tantangan di dalamnya. Sebagaimana setiap kali kita membaca Alkitab firman Tuhan, mereka yang dicatat di dalam Alkitab mereka mengalami kuasa Tuhan, mereka mengalami kasih Tuhan, mereka mengalami pribadi Allah dalam kehidupan mereka yang bekerja di dalam dirinya. Dan demikian visi kita, agar bukan hanya mereka yang dicatat di dalam Alkitab yang mengalami Tuhan dalam hidupnya, tetapi juga kita sebagai jemaat GKI Santosi, kita sekarang juga akan mengalami Tuhan yang sama, yang tidak berubah, sebagaimana yang dicatat di dalam Alkitab, sebagaimana mereka mengalami Tuhan yang sama itu. Kita pun hari ini juga berjumpa dengan Tuhan dan mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya rasa pertanyaan yang sering muncul lalu adalah bagaimana kita dapat mengenal kehendak Allah. Saya rasa pada saat persekutuan wilayah ada salah satu juga yang bertanya, ya, bagaimana kita memastikan dan mengenal kehendak Allah itu. Dan ada begitu banyak metode, ada begitu banyak formula yang diajarkan dalam buku, dalam seminar, bagaimana kita mengetahui kehendak Allah, dan banyak orang untuk mencoba mengikutinya tahap demi tahap, ya, formula demi formula, langkah demi langkah, suatu seperangkat atau cara atau metode yang diberikan untuk bagaimana kita menangkap kehendak Allah dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali juga kita dengar, saudara, yang terjadi dalam kehidupan orang yang bergumul dengan kehendak Allah itu lalu mengalami empty, kadang-kadang kosong. Banyak orang melayani Tuhan, sudah lama menjadi orang Kristen, hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kehendak Allah, tetapi yang dirasakan kosong, hampa. Tetapi juga tidak sedikit yang confused, yang bingung, ya, dan kehendak Tuhan sepertinya sesuatu yang membingungkan. Dan lebih banyak, khususnya saya sebagai pendeta, mendengar orang-orang yang kecewa, bahkan orang-orang yang marah, orang-orang yang frustasi dengan kehendak Allah oleh karena kehidupannya. Kalau Allah menyatakan di dalam Alkitab bahwa kita akan mengalami kepenuhan hidup, tetapi banyak mereka yang merasa empty, kosong, yang kecewa oleh karena hanya sedikit sekali mereka merasakan janji yang dikatakan Tuhan bahwa barang siapa ada di dalam dia akan mengalami kepenuhan hidup. Tetapi banyak mereka yang kecewa, mengalami berapa sedikit saja yang kita rasakan, ya, dari mengalami Tuhan dan pengalaman kita memperoleh kepenuhan hidup sebagaimana yang dijanjikan Tuhan. Ada banyak juga yang orang melayani Tuhan tetapi terus bergumul oleh karena merasa tidak memperoleh direction, bimbingan, petunjuk dari Allah dalam hidup dan pelayanannya. Tetapi juga banyak orang yang mengalami, khususnya pada waktu tragedi terjadi dalam kehidupannya, sesuatu yang pedih, yang menyakitkan dalam hidupnya, dan merasa bahwa Tuhan absen, Tuhan itu tidak baik, jahat dalam kehidupannya, dan mereka marah dengan Tuhan. Dan selama 1 tahun ini, 2014-15, kita akan bergumul dalam mengenai kehendak Allah dan melakukannya, supaya kita mengalami Tuhan, kita menikmati Tuhan, dan kita memuliakan Tuhan. Dan kita akan belajar bagaimana Allah
sesungguhnya menyatakan kehendaknya. God's will itu bukan sesuatu yang kita cari. Kita akan nanti belajar dari Alkitab minggu demi minggu. Bukan sesuatu yang kita cari atau temukan, tetapi ini hakikat dari kehendak Allah yang dicatat di dalam Alkitab. Bukan usaha kita untuk kita ini mengenal kehendak Allah, tetapi kehendak Allah itu di dalam Alkitab selalu kita baca satu persatu mereka yang mengalami Tuhan. Kehendak Tuhan itu dinyatakan. Itu sebabnya seluruh Alkitab disebut Wahyu, yaitu penyataan Allah. Allah yang menyatakan diri kepada manusia, sehingga manusia mengalaminya. Kehendak Allah bukan sesuatu yang kita cari. Hampir kita lihat di dalam Alkitab, satu persatu Musa bertemu dengan Tuhan Abraham. Semua tidak ada yang berusaha untuk mencari Allah sebagaimana yang dilakukan oleh agama-agama dalam dunia ini yang sedang berjuang untuk mencari Allah. Tetapi di dalam kekristenan semua dicatat di dalam Alkitab, Allah itu reveal, saudara. Pada saat Musa ada di padang dan tidak punya atensi dengan Allah, tetapi Allah itu menyatakan dirinya dan Musa mengalaminya. Saya itu sifat Allah yang pertama untuk kita hayati bersama. Kadang-kadang kita lupa untuk menyadari, kita berusaha dan mencarinya, tetapi Allah itu, waktu nanti kita belajar satu persatu diajarkan, itu ada dekat dengan kita, dia menyatakan kepada kita, tetapi seringkali kita tidak menyadarinya. Kasihnya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, inilah perayaan kita bersama dengan perjamuan suci. Ketika kita masih berdosa dan seharusnya layak untuk menerima maut dan murka Tuhan. Karena begitu besar kasihnya, Yesus menebus maut, kebinasaan kekal karena dosa-dosa kita. Dan yang terakhir, saya perhatikan Roma pasal 9 sampai dengan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itu berarti diperdamaikan dengan Allah, dan hubungan kita yang putus dengan Allah terjalin kembali. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Darah inilah fondasi prasyarat bagi kita untuk kita mengikuti selanjutnya begitu banyak bagian firman Tuhan yang akan membimbing kita untuk mengalami Tuhan. Tetapi kalau awal dari relasi dan hubungan dengan Allah belum menjadi fondasi dan dasar yang kuat dan kokoh dalam kehidupan kita, experiencing God hanya akan menjadi khotbah yang tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kita. Dalam bertanya dan tentukan kembali pertanyaan ini menjadi hal yang sangat hakiki dan berdasar dalam kehidupan kita. Adakah kita berdiri di atas dasar fondasi iman yang kokoh ini? Kita bertanya dalam hati, apakah kita menyadari bahwa Allah menciptakan kita di dunia ini untuk menjalin hubungan? Hakikat Allah adalah kasih, meskipun kita ini terus berdosa. Allah terus mencari kita. Allah mau berhubungan dengan kita. Adakah kita menyadari hal itu? Meskipun kita jauh, Tuhan mencari kita, Tuhan reveal. Meskipun kita jauh, Tuhan mendekat kepada kita. Karena hakikat Tuhan adalah kasih dan selalu mau untuk menjalin hubungan kasih dengan kita ini. Yang kedua, saudara menyadari kita ini berdosa. Dan tidak mungkin kita dapat menyelamatkan diri kita sendiri dengan usaha kita. Itu semua dilakukan oleh agama-agama saat ini. Mereka berusaha untuk selamat dengan banyak hal. Tetapi kekristenan mau mengingatkan, kita menyadari bahwa dosa telah memisahkan kita dari Allah. Dan selanjutnya kita percaya bahwa Yesus membayar lunas melalui kematiannya. Sebagaimana kita rayakan dengan tubuh dan darah Tuhan pada hari ini. Kayu salib kematiannya menyucikan kita dan membersihkan dengan Allah. Dosa kita telah memisahkan kita dari Allah, tetapi kasih karunia-Nya memulihkan kembali
hubungan kita dengan Allah, dengan kita mengambil bagian dalam perjamuan. Ini rahasia experiencing kita dengan Allah, dimulai dengan kita menjalin hubungan dengan Allah karena kasih karunia yang demikian ini. Kita kemudian mengaku dan bertobat. Itu sebabnya mengapa kita berdoa dengan serius dan dipanggil berdoa. Pada waktu saudara mau mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan dengan roti dan anggur ini, jadi minta dengan sungguh untuk mawas diri, bahwa saudara menyadari dosa saudara dan mengaku dosa dan bertobat, berbalik dari dosa-dosa kita itu kepada Allah dan meminta kepada Allah dengan mulut mengaku percaya Kaulah Tuhan penyelamat dalam kehidupan ini dengan anugerah Tuhan semata-mata. Dan ini yang terakhir, saudara. Ekspresi singkat akan dimulai, akan menangkap Allah dalam kehidupan saudara. Pada waktu saudara melepas semua kuasa dalam kehidupan kita, bahkan termasuk diri kita sendiri, sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus, hidupku bukan aku lagi, dan mengandalkan pikiran saya sendiri, dan mengandalkan kebenaran saya sendiri, semua bicara mengenai aku dalam kehidupan ini. Tetapi dalam hidup ini selalu ada yang mengontrol hidup saudara, apakah itu uang, apakah itu pekerjaanmu, apakah itu apapun saudara, dapat menjadi ilah dan berhala yang sedang mengontrol dalam kehidupan kita. Kalau itu tetap terjadi dalam kehidupan kita, betapa sukarnya kita akan menangkap kehendak Allah, karena akan terjadi seperti tingginya langit dan bumi. Demikian bedanya kehendak kita ini dengan kehendak Allah. Ekspresi singkat dimulai pada waktu sudah mengalihkan semua yang mengontrol hidup kita ini hanya kepada Yesus. Dialah satu-satunya Tuhan, Lord, Tuhan dalam kehidupan kita, dan tidak ada yang lain yang akan menjadi Tuhan yang melebihi Dia. Itu satu-satunya. Mengizinkan Dia menjadi Tuhan, bukan hanya juru selamat. Haleluya, sudah dapat jadi juru selamat, tetapi pengakuan iman tidak hanya sampai saya mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat, titik. Ekspresi ini mulai pada waktu sudah mengakui Yesus juru selamat dan Tuhan, Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kita ini. Inilah dasar fondasi buat saudara untuk mengikuti lebih lanjut khotbah berikutnya. Saudara akan mengalami Tuhan dalam kehidupan saudara. Mari dengan syukur kita rayakan perjamuan kudus. Amin. Dia sendiri yang berkata, lakukanlah ini senantiasa untuk mengenang akan daku. Bagi saudara yang mau mengikuti perjamuan kudus, sebagaimana apapun memiliki syarat saudara demikian. Setiap kita yang mau ambil bagian dalam perjamuan kudus adalah mereka yang sungguh-sungguh sudah mengaku iman, percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dan Tuhan dalam kehidupannya. Dan kalau kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan Dia memerintahkan barang siapa yang percaya dibaptis, itu sebabnya buat mereka yang layak dan pantas untuk mengikuti perjamuan ini adalah mereka yang telah mengakui iman dan percaya kepada Tuhan Yesus dan membuktikan dirinya telah dibaptis dan disidi. Yang kedua, buat mereka yang sungguh-sungguh telah mengakui dosanya dengan menyesal sungguh dan meninggalkannya, mereka lah yang dipandang pantas untuk mengikuti perjamuan ini. Yang ketiga, perjamuan kudus memperdamaikan kita dengan Allah. Begitu besar kasih-Nya kepada kita, dan demikian pula hanya mereka yang sungguh-sungguh mau berdamai dengan sesamanya, yang bersedia untuk mengampuni sesamanya, yang dipandang layak dan pantas untuk mengikuti perjamuan ini. Maka dengan syukur dan sukacita mari kita masuki perjamuan kudus ini, saudara, karena meja perjamuan telah siap bagi kita. Berbahagialah kita yang diundang untuk masuk dalam perjamuan Tuhan. Mari kita tubuh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dalam perjamuan malam, waktu bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus mengambil roti dan sudah mengucap syukur atasnya, Tuhan memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan untuk menebus dosa dunia. Roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus, maka ambil. Akan
bagi keselamatan dunia. Mari kita angkat dengan penuh ucapan syukur. Dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah yang menyucikan dosa dunia. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Sambil ingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang melampaui segala akal, terang dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus adalah jalan kebenaran, kebangkitan dan hidup, hikmat, kekuatan, penghiburan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya.